Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita kembali kedatangan narasumber Mas Anonim yang akan menceritakan bagaimana pengalaman dia menjalin hubungan asmara dengan seorang terduga penderita NPD. Teman-teman, kita tahu ketika kita menjalin hubungan dengan seorang narsistik, ada yang mungkin sampai ke pernikahan, ada mungkin yang waktunya juga tidak lama, tetapi kita tahu teman-teman, seberapa lama pun waktunya, itu biasanya akan menghasilkan sebuah damage atau kerusakan, terutama mental bagi yang menjalani hubungan dengan si narsistik tersebut. Sedikit background teman-teman, narasumber kita ini menjalin hubungan dengan si terduga narsistiknya tidak sampai ke pernikahan teman-teman, tetapi hanya sampai ke pertunangan yang kemudian akhirnya batal. Tapi itu juga menghasilkan sebuah pukulan mental yang luar biasa bagi narasumber kita ini. Eh, Selamat pagi Mas Anonim, terima kasih karena Ya, sudah datang ke podcast ini. Mas, pagi Bang. ya, untuk teman-teman semua tahu bagaimana awal mula kisah Anda mengenal terduga penderita narsistik tersebut sampai kemudian Anda menjalin hubungan asmara dan sampai ke pertunangan. Oke, baik, terima kasih Bang Nofri kesempatannya. Eh, jadi gini, Mas, awal kita kenalan itu, jadi saya spill awal dulu ya. Profesi saya itu sebagai freelancer di pekerja kreatif. Ini motret, bikin videografi gitu kan, Bang. Eh, nah, satu ketika setelah selepas COVID, nah awal kenalnya itu 2022, 2022 pertengahan lah, Bang. Itu ada, saya dapat proyekan di tempat kerjanya dia, tempat dia bekerja ada proyekan. Saya datang ke tempatnya dia dan melakukan pekerjaan itu, buat sebuah video dokumentasi itu, Bang. Yang dimana otomatis saya harus mewawancari semua karyawan yang ada di situ, termasuk dia salah satunya. Oke. Nah, di awal itu seperti biasa karena sebatas klien dan dia pemberi pekerjaan dan saya bekerja, semuanya berjalan normal sampai satu ketika dia uh, berkomunikasi pribadi dengan saya. Dia minta, bisa nggak saya nih kebetulan mau prewed. Jadi ceritanya dia tuh udah punya pasangan, cuman jaraknya jauh. Mereka berjauhan jaraknya. Dia bilang ke saya gitu, terus dia nanya ingin melakukan prewed, gitu kan. Nah, kayak konsep prewed heritage kebudayaan gitu, Bang. Jadi dia sama pasangannya tuh udah sepakat mau prewed begitu. Nah, saya bisa bilang oke, tinggal kita bikin konsepnya setelah event ini selesai, pekerjaan ini selesai, kita bisa jadwalin kapan mulai uh, syuting untuk bikin foto prewednya gitu kan. Nah, Berarti terus awalnya kita tukar. eh, perkenalannya adalah posisinya dia adalah klien atau calon klien dan Anda adalah fotografernya, begitu ya? Pada Ya, saat ya perkenalan awal gitu, ya. Bang. Oke, Mas. Ya, ya gitu, Bang. Oke, silakan lanjut. Kemudian, Terus kita tukar-tukar nomor, cuman kerjaan saya yang sedang saya jalani ini belum selesai. Itu sekitar 2 bulanan, proyek saya itu sekitar memakan waktu sekitar 2 bulanan. Acara puncaknya itu di sekitar bulan Mei. Jadi kita kenalan tuh di April, sekitar bulan Maret April. Jadi setelah tukar-tukaran nomor, dia bilang gini, dia bilang ke saya, bilang, saya tuh sebenarnya sudah prewed loh sebenarnya, tapi editing hasil prewednya tuh kurang. Kata dia gitu. Terus saya nanya, boleh saya lihat hasil-hasil fotonya, mungkin bisa saya arrange sedikit. Nah, saya maunya tuh kayak gini. Jadi dia nunjukin referensi foto yang dia inginkan diedit. Dan memang ada beneran, udah ada prewednya Bang di situ. Uh, udah ada foto prewednya, terus saya minta soft copy-nya untuk saya edit, saya olah lagi sesuai keinginannya dia. Ya, kita tukar-tukaran nomor, saya ngopi filenya, saya edit sambil menunggu waktu puncak momen acara yang sedang saya kerjakan gitu. Terus seiring berjalannya waktu itu belum ada komunikasi yang intens, itu belum ada, cuman saya fokus di pekerjaan saya ini sambil ngedit permintaannya dia. Sekitar 2 minggu setelah selesai edit, saya kirim hasilnya, dia bilang oke, saya setuju yang ini, cuman beberapa mungkin perlu di arrange lagi katanya. Jadi kebetulan saya datang lagi ke tempatnya dia dan kita ketemuan, preview hasil-hasilnya, terus dia kasih note untuk beberapa
foto yang harus diedit lagi. Nah, itu kan pikiran saya tuh biar cepat selesai pekerjaan ini, biar saya fokus kembali ke pekerjaan utama. Jadi saya selesaikan semua permintaan dia yang editing foto semua. Selesai saya kirim ke dia sesuai bayaran di awal, dia kirim bayaran dan sudah. Saya pikir ini udah selesai. Jadi saya kembali fokus ke pekerjaan saya yang utama yang masih harus berjalan itu kan, Bang. Em, Lama itu mulai tuh intens tuh, setiap pagi tuh mulai, hai apa kabar ini kok, jadi kayak nanya tentang pekerjaan yang sekarang sedang saya kerjakan tuh hal yang bukan tanggung jawab saya gitu Bang. Bukan tanggung jawab tuh kayak dia, ini kok ini nggak bisa, kenapa yang bisa nggak dibikin ini, saya bilang itu bukan pekerjaan saya Mbak, itu pekerjaan orang lain, pekerjaan saya sebatas ini, tapi tolong dong kamu bisa kayak gini gini gini. Saya bilang oke, nanti nanti bisa saya kerjakan kalau misalnya saya ada waktu dan kebetulan kalau saya ada di tempat situ. Kita kan pisah pisah beda beda lokasi ceritanya itu bang. Nah, sampai pas hari hari puncak acaranya tuh saya datang lagi ke tempatnya itu. Nah, di situ tuh dia sudah mulai menunjukkan intensitas, kayak kadang-kadang nyuri-nyuri perhatian kayak gitu-gitu, kayak apa-apa ke saya, apa-apa ke saya gitu. Lama kelamaan tuh kita jadi kayak ya ngobrol, asik ngobrol, ada kesempatan ngobrol sampai selesai acara. Dia pengen uh, ik- jalan-jalan ke tempat saya gitu, kita kan beda beda tempat nih ceritanya nih, jadi dia tuh pengen, saya tuh lihat jadi sering lihat story-story WA saya kan, sering saya foto-foto tempat wisata, tempat-tempat yang hits lah gitu. Jadi dia bilang, saya pengen ke situ, kalau misalnya ke situ saya diajak dong jalan-jalan gitu. Saya pengen ke sini ke sini. Oke, nanti dijadwalin kalau mau ke sini. Mikir saya itu kan, oh ini klien nih, kalau misalnya dia ngajak foto sama teman-temannya kan pasti cuan nih, pikiran saya sebagai freelance gitu ya bang. Tapi jadi intens, akhirnya dia datang, dia nginap di tempat temennya, dia datang, saya anterin dia, ternyata dia sendiri datangnya, bukan bukan sama teman-temannya, tadinya dia bilang bareng teman-temannya, ternyata dia sendiri datangnya. Ya udah saya ajak dia ke sini itu dari sore sampai sekitar jam 8 malam lah, jam 8 saya antar pulang. Nah malamnya saya bareng teman-teman saya lagi di kayak kafe gitu ya bang. Kita ada, kebetulan kafe itu punya teman saya dan biasa ada jamming live musiknya juga gitu. Dan saya bikin story story WhatsApp kan. Tuh dia langsung komen, kok saya nggak diajak ke sini? Wah rame seru ya kalian di situ. Oh tadi saya buru-buru soalnya ada event, ada kegiatan di sini. Boleh nggak saya telepon katanya gitu. Dan saya bilang, oh nggak bisa sekarang, lagi bener-bener nggak bisa di telepon, nanti aja kalau udah selesai acara kan, saya bilang. Ternyata pas malamnya pas bubar mau pulang tuh dia telepon, beneran telepon. Dia nelpon tuh saya bilang saya nggak jawab teleponnya karena lagi di jalan kan. Sampai di rumah baru saya mau nge-WA dia, kalau itu sorry tadi di jalan, dia telepon lagi. Ya udah saya terima jawab panggilannya dan itu kita ngobrol dari jam 11 malam sampai nggak kerasa jam 5 pagi bang. Itu Sampai jam 5 impresi pagi itu saya, pertama ya Mas ya. Kayak ya ibaratnya ya pertama kali lah apa sebuah kesan pertama gitu ya. ya seperti itulah bang. Oke. Jadi ngobrol banyak hal, termasuk yang kalau saya ingat waktu itu dia bicara tentang keluarganya. Saya spill di awal kalau bapak ibunya tuh pisah, emang ada permasalahan mereka, jadi bapak ibunya tuh pisah, jadi lebih ke dia tuh kayak ngerasa apa, eh, ya nggak sempurna gitu hidupnya gitulah, kayak ini dia benci sekali sama bapaknya gitu. Jadi saya karena terbawa terbawa suasana ya bang ya, dengan wah ini cewek, eh, oh ini jadi kayak terbawa suasana, jadi kayak ngerasa oh ini harus kasih, padahal dia nggak minta, dia cuma cerita, cuman saya kasih, kamu harus gini sebagai anak gini 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 gini. Dan itu akhirnya berjalan terus komunikasi antara saya dan dia berjalan, dan sama sekali kita nggak bahas tentang hubungannya dia sama pacarnya, dia sama pasangannya itu kita nggak bahas itu sama sekali. Ya sesekali dia ngebahas bahas tentang pacarnya, kondisi dia jauh, nggak, jarang kesini, jarang ngasih kabar itu. Cuman saya nggak terlalu fokus ke situ, ke arah situ. Saya berbicara hal-hal yang lain.
An- Seiring berjalannya waktu tuh sampai eh, jadi apapun itu kayak dia mau ke sini dia mau ke sini tuh minta saya yang harus eh, seperti teman gitu lah bang. Oke. Jadi udah kita teman dekat, yang antar jemput dia gini gini kok jadinya saya gitu kan. Lama kelamaan hubungan itu tuh kerasa dekat gitu loh bang. Dan jadi saya tuh kadang nggak sadar kok sampai tiba-tiba kita bisa jadian gitu loh bang. Oke. Ceritanya tuh itu di awal bulan awal awal perkenalan saya lah, kita sampai bulan Mei sekitar Agustus. Nah, sekitar bulan Agustus tahun 2022 itu udah kita akhirnya memutuskan untuk jalan bareng. Dia katanya saya udah mutusin pasangan saya gitu. Hmm. Oh ya, dengan alasan jadi dia tuh Hmm. akhirnya memutuskan hubungan dengan pasangannya sebelum itu dengan alasan mereka tuh sudah janjian untuk bertunangan. Hmm. Cuman keluarganya sedang menunggu pasangannya itu telat pesawat gitu loh. Ceritanya ke saya gitu. Hmm. Nah, karena dia telat pesawat, terus dia bilang, bayangin aja kok kalau kamu nggak niat nikah sama saya, berarti mang, kalau kamu niat berarti kamu nggak mungkin telat dong, kayak dia gitu, kayak Oke. kayak buat pasangannya tuh ngerasa bersalah gitu. Tapi itu cerita versinya dia kan nih Mas ya. Jadi kalau misalnya kita urut lagi gitu ya, kalau ingat-ingat pada saat dulu itu, artinya adalah dia masuk ke kehidupan Anda, cepet banget, tiba-tiba Anda ngerasa udah deket aja gitu. Gitu ya, pada Iya, saat awal itu ya. benar-benar, Oke. ya gitu bang. Dan masuknya dia itu dari cerita-cerita tentang trauma masa lalunya dia, trauma masa Oh, kecilnya dia, background keluarganya dia, sehingga membuat Anda bersimpati sama dia. Kan gitu ya. ya benar, Dan ya, itu cepet banget kan ya. Kejadiannya cepet iya banget. cepet Tiba-tiba bang. Anda udah Jadi, ngerasa. ya, ya. Oke. Dan Nah, kemudian nah, untuk melegalkan posisi dia yang mengatakan meninggalkan pasangannya itu, dia menggunakan cerita bahwa oh pasangan saya itu nggak datang atau begini tidak niat dan lain-lain dan selalu posisinya tetap ngomongnya dia korban lah gitu ya pada waktu itu ya. ya, 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 Secara tidak sadar itu meyakinkan Anda untuk ya oke melanjutkan hubungan dengan dia gitu ya. Kalau ya, diingat-ingat mungkin ya, begitulah ya Mas ya. ya, ya seperti itulah bang. Oh, ya oke oke. Kemudian, Nah, dia selanjutnya, jadi kan di tempat kerjanya dia akhirnya saya kenal sama beberapa karyawan di tempat kerjanya dia sama jadi dia kan tinggalnya bareng sama adalah rumah khusus untuk dia sebagai dia saya spill dulu dia tuh profesinya sebagai seorang nakes lah tuh bang saya katakan gitu jadi dia ada rumah khusus untuk dia tinggal di situ jadi saya kenal sama orang-orang di sekitar situ karena pekerjaan kemarin sebelumnya mereka tuh sempat ada beberapa yang bilang coba jaga jarak karena itu tuh udah punya pasangan gitu Bang. Dia udah punya pasangan jadi jangan terlalu dekat. Jadi emang kita sembunyi-sembunyi kalau misalnya dia mau ke sini tuh nggak kelihatan orang-orang sekitar itu. Sampai lama kelamaan saya yang ngedesak nih. Saya mau sampai kapan gini terus kayak ngumpet harus ngumpet. Kenapa sih harus ngumpet? Bilang aja kalau memang udah selesai sama kamu ya udah selesai sama yang dulu gitu loh. Biar nggak usah ngumpet-ngumpet kayak gini. Akhirnya dia bilang ke orang-orang terdekatnya bahwa dia sama pasangan yang dulu udah nggak lagi gitu. Jadi kita udah nggak ngumpet-ngumpet lagi, jalan bareng sini sini sampai saya dikenalin sama keluarganya juga langsung. Saya dikenalin, saya datang ke rumah orang tuanya, ketemu orang tuanya sama keluarga-keluarganya kan, saya dikenalin. Sampai satu ketika itu sekitar em, eh, Agustus, Oktober lah, Oktober sekitar Oktober, dia tuh mau keluar kota, mau sekalian ngantar adiknya mau kuliah, ceritanya gitu. Adiknya mau kuliah. Nah, kebetulan dia bilang, saya nggak ada teman nih, masa saya ditinggal sendirian di sini, saya nggak tahu tempat ini, tolong dong kamu temenin gitu. Sekalian adik saya mau kuliah, kamu temenin, bantuin saya gini-gini. Saya bilang, saya nggak punya uang untuk ke sana gitu. Itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan saya punya beberapa pekerjaan lain yang harus saya selesaikan. Nggak tahu kenapa, saya akhirnya mengiyakan bang di belakangnya itu, akhirnya mengiyakan. Dia katanya nanti saya yang tanggung biaya semua. Biaya perjalanan semua dia yang tanggung. Terus sampai saya pernah bilang waktu itu saya ingat, oh ya udah nanti pas pulangnya saya nyari uang aja buat pulang. Kamu cuman biayain saya perginya aja, pulangnya nggak usah ditanggung. Biar saya aja yang pakai duit saya aja pas pulangnya. Saya temenin dia.
berangkat. Kita seminggu di sana. Setelah itu dia uh, pulang duluan. 2 hari kemudian baru saya nyusul pulang. Itu ceritanya. Nah, di situ tuh ternyata saya baru ingat, ternyata sepertinya itu sudah ada jebakan. Jadi kayak sengaja mau menelantarkan saya itu loh, Bang. Kayak Hmm, di hmm. tempat yang kami tuju itu kan. Itu belakangan baru saya kayak ngerasa seperti itu. Cuman habis itu saya pulang, eh, saya mikir gini, terus saya begini terus, saya harus bikin apa gitu, sesuatu apa. Saya hanya cuman eh, kayak sepertinya waktu saya habis di perjalanan hanya untuk ngurus hubungan ini yang cuma di jalan ke sana sini nggak ada arah gitu kan bang. Terus kebetulan saya tuh punya rencana mau ada lahan kosong warisan keluarga gitu kan. Mau saya rencana buat semacam penginapan bang. Penginapan. Nah, kebetulan saya punya beberapa teman dari internasional dari luar negeri juga yang sering ke tempat saya. Saya mikir wah kan ini bisa jadi peluang nih. Dan itu pernah saya sampaikan ke dia cerita itu. Saya punya rencana ya. Dia tuh langsung ini saya punya uang nih. Saya punya uang nih kalau kamu butuh sekalian biar kamu bisa usaha, bisa sambil jalan bikin studio foto. Ya. Ini kebetulan saya ada uang, kamu pakai aja dulu gitu kan. Saya mikir lagi, saya bilang udah nanti aja itu jangka panjang, rencana jangka panjang nanti aja itu nggak sekarang. Ya mau sampai kapan kalau mau tunggu tuh sampai kapan? Ini kebetulan saya punya uang, kamu bisa pakai, tapi nanti ntar selesai udah usahanya jalan kan bisa kamu balikin pelan-pelan gitu kan. Saya nggak benar-benar nggak mau, tapi dia terus mendesak, mendesak. Setiap ada kesempatan ketemu dia ngedesak, ayo bikin. Sampai akhirnya kita ketemu sama nyari tukang yang kebetulan juga kenal, bisa tukang bangunan buat bisa merancang semua itu kan sama uh, teman saya kebetulan juga ada yang arsitek ngerancang semua. Jadi pas kita ketemu arsitek itu, niat saya itu cuma bangunan itu cuma seadanya aja bang, nggak terlalu gede. Tapi kayak dia tuh sudah punya planning yang gede Wah, gitu bang. gitu ya. Ya wah gitu, gitu bang. Jadi kayak saya tuh kayak oh bagus juga nih mikirnya saya waktu itu bagus juga nih. Berarti dia memang niat untuk berbisnis gitu kan bang. Pada saat itu Masnya mikirnya luar biasa banget ini orang gitu ya. Supportnya Iya luar gitu biasa bang. gitu ya, dari Iya, finansial, iya, dari desain segala macam tuh kayaknya dia niat iya, banget gitu ya. iya gitu bang. Dan juga oh ya saya agak lupa tadi skip tadi di awal-awal perkenalan kami itu dia sering juga ngomong soal uangnya yang kebanyakan gitu loh sampai dia bingung mau ngapain sama duitnya gitu bang. Nah, Dia duit saya tuh penampilannya ada di juga wah ya Mas ya. Di penampilan ya sehari-hari itu penampilannya wah penampilan gitu ya. sehari-hari wah ya Oke. benar-benar penampilan wah jadi eh, semua dari kaki sampai kepala itu pasti penampilannya ya. Ya, itulah selektif gitu. Jadi dia pernah bilang dia punya uang yang dikelola oleh akuntannya dan dia mau memecat akuntannya tuh kenapa? Gara-gara nggak bisa ngelola duitnya gitu. Dia bilang ke saya gitu. Sama dia punya usaha kos-kosan, lagi bangun usaha kos-kosan gitu kan. Kos-kosan besar, dia join sama teman-teman beberapa temannya gitu. Nah, cuman herannya saya ketika kami datang ke tempat yang dia bilang tempat lokasi dia bangun kos-kosan itu tuh saya nanya mana kos-kosan kita lihat dong udah sampai mana sejauh mana dia selalu membuat kesibukan gitu loh. Wah, kita habis ini ke sini dulu. Nah, otomatis kan macet, man. Jadi udah nggak ada kesempatan lagi untuk bahas soal kos-kosan itu udah nggak ada lagi. Terus dia bilang juga dulu sebelum bapak ibunya pisah, mereka punya mobil. Mobilnya itu setelah pisah dia yang membuat usaha rental mobil. Jadi mobil itu direntakan dia yang mengelolanya. Cuman setiap kali kami ke sana ke tempat itu kita nyewa mobil lain, nggak pernah mobilnya dia gitu. Saya nanya, terus mana mobilnya? Gitu. Enggak, biar aja itu buat usaha. Kita pakai mobil yang lain aja. Gitu. Gak pernah saya ditunjukin tentang kos-kosannya, tentang itu semua. Jadi, saya kembali lagi ke soal rencana pembangunan itu, Bang ya. Ya. Jadi setelah di total-total hitungan anggaran biaya semua sampai dengan dari fondasi sampai atap berdirinya semua itu ya lumayan lah biayanya rinciannya tuh saya pikir wah ini lumayan gede nih. Ini bisa-bisa saya nyari dana tambahan
ya sertifikat lah. Waktu itu saya mikirnya udah, saya mau benar-benar seriusin ini, berarti sertifikat tanah saya gadein gitu lah, Bang. Biar bisa sekalian Bang gitu. Dia malah ngedukung itu waktu kan. Iya, gade aja waktu itu kan. Ntar nanti pelan-pelannya bisa di ini. Kebetulan saya juga lagi butuh duit buat gini, buat gini, buat gini itu loh. Dia ngomongnya begitu ya. Dan ya, dan saya mikirnya ya udah kita jalanin aja dulu yang ini. Ternyata dia di awal tuh ngasih duitnya tuh nggak sampai 50% buat bangun bangunan itu tuh nggak sampai 50% tuh Bang. Mm-mm. Padahal dia Setelah menjanjikan mau memberi banyak gitu ya waktu itu ya. ya gitu Bang ya. Sampai di tengah proses pembangunan itu dari pihak yang ngebangun ini minta minta biaya tambahan gitu Bang. Biaya ini kan. Baik itu menjelang akhir tahun juga. Saya bilang ke dia, lah ini kok dia minta dari tukang bangunannya minta ini nih duit nih gini gimana nih? Ya kamu nyari lah, masa kamu nggak bisa nyari gitu loh. Kan saya udah ngasih bagian saya, itu kan dia bilang. Nah itu di situ lah saya mulai mikir Bang. Artinya saya nggak mau kalau misalnya terlalu bergantung ke dia juga gitu loh Bang. Cuman di situasi ini saya nggak punya duit yang sebesar itu sampai selesai pembangunannya. Karena Jadi Anda saya memang nggak bilang, prepare akan hal itu gitu ya. Karena Anda berpikirnya iya bahwa benar Bang. dia Iya, yang mendorong Anda waktu itu gitu ya. iya seperti itu Bang. Oke, oke. Nah akhirnya saya ya minjem lah mau nggak mau karena saya didesak terus gak Bang waktu itu saya didesak. Saya udah pertama pertama minta dan dia nggak mau, udah berarti udahlah saya nggak akan lagi minta ke dia kalau soal ini, udahlah saya sendiri yang akan mencari kayak gitu Bang. Padahal di awalnya bukan bukan ini kan. Saya nyari pinjaman, dapat saya kasih ke tukang bangunan, saya bilang stop dulu karena saya nggak ada dana lagi untuk membangun sampai selesai. Biar aja ini stop dulu. Dan di situ tuh saya udah mulai ada pinjaman, punya utang sama sama orang gitu Bang. Itu pertama kali saya mulai punya punya utang sama orang yang saya juga nggak ngerasa bahwa itu tuh kayak kayak ngerasa kayak gimana ya Bang. Ngapain sih saya minjem begini buat hal yang nggak penting sekarang gitu loh Bang. Maksudnya Anda seumur hidup belum pernah mengalami hal ini sebenarnya, gitu ya? Belum pernah Bang, belum ya belum pernah Oke. sama sekali. Dan Anda tiba-tiba terjebak dalam hal ini karena bukan karena sebuah perencanaan yang buruk, tetapi ya karena sebenarnya ada janji-janji dari dia yang sebenarnya tidak ditepati dan membuat Anda Iya, terjeblos dalam hal ini, gitu ya. iya betul Bang. Iya, seperti itu ceritanya. Oke, oke. Kemudian, Nah, ditambah eh, oke pekerjaan saya freelance masih tetap jalan, cuman nggak bisa buat tutupi semua itu kan Bang. Jadi saya bilang stop, pekerjaan ini saya stop dan saya mau fokus kembali ke pekerjaan saya yang sekarang dulu. Saya nyari-nyari kliennya gitu kan. Masuk ke akhir tahun, masuk awal tahun, saya ingat bulan Februari ya 2023 gitu, Februari itu. Dia bilang lagi nih, kita lanjut lagi dong bangunin bangunan itu, bangun tempat usahanya. Ini kebetulan saya ada uang nih. Ya bikin lagi, lanjut lagi bangunannya sampai atap sampai semuanya biar bisa mulai usaha tahun ini gitu. Nah itu. Saya bilang, enggak, nanti dulu kalaunya duitnya belum pas. Enggak, saya ada duit nih, biar ini. Dia kirim ngasih duit lagi, tapi nggak sampai 50% lagi Bang dari total selanjutnya sisanya. Dan saya terima itu kan, saya terima. Maksudnya seharusnya saya belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Cuman entah kenapa saya terima lagi, saya nyari tukang yang lain, nggak tukang yang kemarin. Karena saya juga nggak enak, karena nggak selesai-selesai waktu kemarin pembayaran saya sudah cut di awal, jadi saya bantu cari tukang yang lain. Dan saya rela ngelepas pekerjaan saya bantu tukang itu. Saya bantu jadi jadi tukang bangun jadi untuk tukang bangun, juga gitu ya. jadi tukang juga gitu kan. Biar ngirit ngirit biaya pikiran saya gitu Bang. Ah, dalam perjalanannya sedang sementara saya mikir gimana caranya biar bisa ngebalikin duit pinjaman saya sebelumnya ke teman-teman saya, belum lagi mikir ini bayarnya ke depan. Dia bilang gini, kapan kita urusan hubungan kita ini mau gimana gitu. Jadi kayak ngedesak buat cepet-cepet disatukan itu Bang. Oke. Nah, secara diam-diam tuh dia udah nyampein ke keluarganya kalau dia tuh mau lanjut sekolah lagi gitu, ngambil pendidikan lagi lah. Sehingga keluarganya itu mikir daripada gini gantung, ya udah mereka diikatkan dalam suatu eh, Pernikahan, pertunangan. hubungan ya, ya pertunangan itu. Dari keluarganya begitu. Akhirnya stop
pembangunan itu saya fokus kembali ke sekarang ke hubungan pertunangan itu bang. Karena keluarga juga saya udah nyampein ke keluarga dari udah kamu berapa punya udah siap untuk ini semua. Saya bilang saya belum mau menikah. Saya masih baru kenal dia baru beberapa bulan ya. Mungkin kalau misalnya sekedar ketemu keluarga boleh lah, tapi jangan sampai jenjang yang serius. Saya belum bisa. Saya bilang gitu. Secara mental saya belum bisa, secara ekonomi saya belum mapan. Ah, Oke, karena keluarga sudah kadung ketemu, akhirnya sepakat untuk melakukan pertunangan itu, Bang. Jarak Singkat dari cerita, kenal sampai pertunangan itu berapa bulan, Mas? eh Kenalnya Mei ya? ya kenalnya Mei, Mei ya, perkenalnya Mei, Bang. Oke. Mei. Bukan, kenalnya Mei, pertunangannya Ya, kenalnya Mei. Pertunangannya tuh Agustus tahun depannya, Mas. Bang. sekit sekitar 1 tahun lebih lah, gitu ya? Ya, setahun lebih ya, Bang. Ya, Oke, sekitar setahun lebih, Bang. oke. Jadi setelah itu dah saya mulai sekarang fokusnya ngumpulin duit untuk pertunangan ini bang. Mungkin ya mau nggak mau sih harus punya pegangan secara finansial gitu bang. Itu udah mulai saya entah kenapa kayak ada dorongan kayak udah usaha dulu dapat pinjaman dulu ntar selesai semua selesai baru bisa nih nyari lagi rezeki buat nutupin gitu loh bang. Padahal saya nggak pernah loh, saya udah punya planning bahwa nggak akan saya gini, saya nggak bakal kayak gini nih nggak. Kalau memang finansial saya belum, ya udah nggak usah dipaksain. Tapi kok waktu itu saya bisa berani-beraninya bang. Kadang saya kalau mikir, ya udah em, setelah kita pertunangan nih, dari jarak itu sempat ada kejadiannya saya benar-benar ninggalin dia bang. Saya Hmm. benar-benar udah nggak pas orang ini udah nggak bisa lagi saya pertahanin karena ada nggak ada dalam suara hati saya tuh kayak ngerasa ini nggak pas tuh bang. Bentar, Kelakuannya dia. oke, sebentar. Kita coba urut dulu ya. Ya, Artinya adalah bahwa dalam 1 tahun itu, Anda bertemu seseorang yang cepet banget masuk ke kehidupan Anda, terus dia tuh ngerubah hidup Anda ke sebuah keadaan di mana Anda sendiri itu bingung sama keadaan Anda. Anda sebelumnya nggak pernah minjem-minjem uang, Anda sendiri nggak berpikir untuk planning bangun, Anda sendiri nggak berpikir untuk tunangan, misalnya secepat itu gitu. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Anda tuh yang tiba-tiba dan bikin Anda sendiri bingung, saya kok bisa sampai kayak gini ya, gitu ya. Itu yang terjadi pada saat itu ya. iya, iya benar bang, gitu bang. Oke, Seperti oke. itu. Dan dalam 1 tahun itu apakah manis-manis aja atau sebenarnya udah banyak red flag atau tanda-tanda yang sebenarnya muncul di depan Anda tapi tidak disadari gitu? eh Ya itu muncul tapi tidak saya sadari bang, Oke, tidak saya sadari. oke. Jadi eh saya orangnya yang kayak kalau udah nggak bisa tahan tuh, jadi suka meledak bang, Hmm. itu bang, suka Dan Anda meledak. Nah itu sering-sering meledak nggak sama dia tanpa sering disadari? sering Sering ya. beberapa kali, ya beberapa kali meledak karena ya dia kayak misalnya gini bang, saya lagi ada pekerjaan yang benar-benar butuh konsentrasi tinggi fokus, terus dia langsung mendistraksi kayaknya kita kesini dong, kesini tuh cuman buat makan dan nggak ngapa-ngapain gitu bang. Nah, kayak makan, entar waktu menu yang dia kasih itu saya nggak terlalu suka bang makanannya. Maksudnya ya udah saya di rumah juga ada makanan, ada ini kenapa saya harus jadi saya nggak mau, cuman karena buat nyenengin dia, saya akhirnya ikut sana. Terus saya mesennya tuh nggak yang mahal-mahalan, yang ya saya lihat ya udah saya nggak terlalu lihat juga kondisi finansial saya gitu kan. Tapi dia nggak apa-apa, dia kayak maksa gitu loh. Masa pernah tuh saya sampai kayak meledak di tempat itu karena eh, menurut saya ngapain sih ini pekerjaan saya lebih penting daripada cuma sekedar ini. Ada saatnya kalau kita di sini ini. Jadi dia tuh cuma datang pesan itu terus difoto terus kayak posting posting ke sosmed gitu gitu Oh, bang. oke, oke. Artinya adalah bahwa sebenarnya dalam 1 tahun itu banyaklah Anda mengalami ketidaknyamanan dalam hubungan ya. Tetapi mungkin karena Iya semuanya terlihat terasa begitu cepat, mungkin memabukkan sehingga bikin Anda tuh sebenarnya nggak bisa berpikir jernih pada saat itu ya. benar bang benar bang. Oke, oke. Kembali ke tadi, berarti udah setahun kemudian memutuskan mau Benar, tunangan, tapi kemudian benar, terjadi benar. satu kejadian yang membuat Anda kemudian memutuskan hubungan ya pada saat itu ya. Iya, Oke. saya benar-benar me- nggak mau lagi berhubungan sama dia hari itu. Waktu itu jarak seminggu antara tanggal kita mau tunangan, 1 minggu sebelum tunangan.
Saya benar-benar matikan handphone. Sebelumnya saya kirim pesan ke dia. Saya bilang, perbuatanmu ini udah cukup buat saya. Udah nggak bisa lagi saya pertahanin. Kamu jalan aja sendiri, biar saya jalan sendiri dengan kehidupan kita masing-masing. Saya nggak mau lagi berurusan sama kamu. Itu bang. Cuman ada barang saya yang ketinggalan di tempat dia itu kan. Jadi eh, sore itu saya ingat, wah saya harus ngambil barang saya nih ke tempat dia nih. Ah, udah saya harus ngambil dan saya pulang, nggak ada lagi eh, komunikasi dan segala macam. Benar-benar saya nggak mau lagi berhubungan sama dia. Saya saking sesaknya apa ya, sesak gara-gara apa ya, saya dicuekin di depan teman-temannya, diabaikan lah bilangnya. Saya dibuat menunggu, habis itu saya disalahin kenapa saya tuh nggak mau nimbrung sama teman-temannya, padahal saya berusaha menimbrung di situ. Dan pokoknya itu mungkin akumulasi dari Iya. apa ya, Saya saya nggak pikir tahu itu kenapa. sebenarnya mungkin akumulasi dari yang sudah-sudah gitu. Itu cuman Ya sepertinya bang, pemicu terakhir yang bikin Anda meledak kan sebenarnya. Tapi sumbunya itu sepertinya sebenarnya gitu udah bang. nyala dari lama mungkin. Sepertinya itu bang ya. Oke, oke, oke. Ya, Jadi kemudian. malamnya saya dalam perjalanan ke tempat dia tuh saya nyalain handphone, terus masuk tuh pesan pesan masuk dari dia. Tuh dia udah, kamu nggak angkat telepon saya kemana aja seharian ini. Ada tuh saya ingat pesannya, kamu kalau mau saya malu-maluin kamu bisa aja kamu sekarang ya. Kayak gitu. Itu pesannya dia tuh. Cuman saya berusaha tenang, saya nggak bales. Saya sampai ke tempatnya dia tuh, dia udah ngomong sama kayak istilahnya ibu angkatnya dia lah di situlah. Nah, kayak ngadu itulah bang. Hmm. Enggak sih. Ngadu gitu. Jadi saya tuh dinasihatin sama ibu angkatnya itu, kalian tuh minggu depan udah mau tunangan, kalian jangan kayak gini gitu. Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik. Jadi saya luluh lagi tuh bang. Saya luluh lagi, akhirnya kebalikan lagi kita. Seperti sebelumnya. Padahal tadinya saya udah benar-benar niat untuk mau tinggalin, udah stop. Saya mau bilang ke keluarga saya udah nggak usah lanjutin lagi ini. Hmm. Tapi waktu itu luluh lagi dan kita kembali lagi seperti normal, Hmm. berhubungan seperti biasa lagi. Oke. Dan kemudian Dan pertunangannya sempat, jadi gitu ya. ya jadi Oke. bang, Eh, tunangannya itu jadi. eh, Dan sempat tuh sebelum itu saya pernah tuh cerita sama teman saya di circle saya lah bang. Eh, di circle saya pertemanan saya tuh ada tuh saya sempat cerita tentang hubungan kami itu. Nah, salah satu teman saya bilang tinggalin aja. Dia tuh udah, kalau dari saya mending kamu tinggalin aja, nggak usah lagi dilanjutin gitu. Nah, lucunya bang, saya pernah ngajak suspek ini ketemu sama teman-teman saya itu. Setelah pulang, dia bilang ke saya, teman kamu yang itu tuh yang dia ngingetin saya tentang mending nggak usah itu. Dia bilang gini, teman kamu itu nggak baik gitu. hmm. Teman kamu itu tuh nggak bagus, dia tuh kayaknya Hmm. toksik gitu lah, Hmm. beracun teman itu nggak. Hmm. Sampai setelah habis tunangan tuh saya langsung dengan sendirinya tuh keluar dari circle itu bang, nggak ada lagi berhubungan sama orang-orang itu, Oke. Oke. dengan sendirinya gitu bang. Iya. Kayak, Itu nah, sepertinya cara dia mengisolasi Anda ya. Melepaskan ya, Anda dari ya, support sistemnya Anda ya. ya, itu bang, Oke. intinya gitu. Oke. Kemudian? Nah, Hmm. terus udah mulai sampai bukan cuma ke teman aja, tapi ada tuh kalau saya ingat tuh ada mulai ke keluarga saya lah, udah mulai gini kayak mulai ini ke si ini kok gini 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 kayak di keluarga saya juga mulai gitu bang itu bang. Cuman saya nggak sampai ke, tetap kalau untuk keluarga saya masih bisa milah, tapi kalau ke teman benar-benar nggak lagi berkomunikasi dengan teman-teman Oke. semua kan. Hmm. Setelah itu, setelah petunangan, um, kita tunangan Agustus bang. Nah Hmm. itu tuh mulai tuh bang, saya mulai jadi setiap kali dia ada kerjaan, saya ada kerjaan, dia nelpon. Nah, saya jawabnya kan agak kasih jeda dulu bang kan, karena fokus. Terus dia langsung WA, kok telepon saya nggak diangkat, kamu sibuk apa sih, kamu sama cewek siapa gitu gitu ya. Hmm. Kayak mulai ada kecurigaan gitu bang. Saya bilang saya masih lagi kerja, ini pekerjaan saya cukup menyita waktu, jadi saya akan ada waktu setelah selesai pekerjaan dulu. Nggak bisa gini-gini, kamu besok ke sini. Jadi dibuat seakan-akan saya nggak bisa bekerja itu bang. Anda berada di bawah kontrolnya dia. Ya benar itu bang. Saya ada di bawah kontrolnya dia. Hmm. Hmm.
Sampai satu ketika ini masuk setelah udah bertunangan ini bang ya. Eh, Laptop saya itu rusak bang. Di mana pekerjaan saya masih banyak yang belum selesai. Saya minta tolong ke dia. Eh, Laptop saya ini rusak nih. Kebetulan kamu punya laptop yang juga nganggur sih. Dia punya laptop yang speknya juga bisa dipakai buat pekerjaan saya itu kan bang. Dan kebanyakan yang saya lihat itu eh, dia belinya tuh cuma buat buat gaya-gayaan sih bang. Kalau dari kata saya ya bang. Nah beli laptop sespek sebesar itu cuman buat nggak ngapa-ngapain, cuman buat posting di tempat kayak kafe, cuman buat di foto itu kan bang. Jadi saya pinjam laptopnya dia. Boleh nggak saya pakai buat kerjaan saya, beberapa pekerjaan yang belum saya selesaikan. Ah, apa yang rusak? Dia balik nanya ke saya, apa sih yang rusak yang harus ini dibenerin? Saya bilang ini chargernya harus dibeli dan ini harus pesennya nggak bisa di sini, harus online kayaknya nggak ada di sini. Kita nyari juga nggak ada. Dia tetap maksa nyari dulu. Kayak itu menurut saya sesuatu yang apa ya? Kayak dia nunjukin sisi baiknya gitu loh, bang. Dia berusaha nyari itu sepanjang hari kita nyari ke satu toko malah diajakin ke tempat reparasi. Kalau bisa benerin ditungguin. Cuman kan waktunya habis bang menurut saya daripada kita keliling. Kenapa nggak sambil ditinggalin laptopnya saya pakai laptopnya. Sepakat akhirnya dia ngasih laptopnya buat saya pakai. Dan cukup lama saya pakai laptopnya dia tuh dari saat itu sekitar awal awal September ya. Enggak saya setelah pertunangan itu kan Agustus September itu saya pakai laptopnya dia untuk pekerjaan. Komunikasi tetap intens bang, jalan seperti biasa. Dan kadang-kadang ya itu kita belanja gitu kan bang. Dan belanjanya tuh memang impulsif sih kalau menurutku. Menurut saya tuh minggu lalu belanjanya sama yang ini. Minggu depan datang belanja yang sama yang itu juga gitu. Hmm. Kayak kadang-kadang di situ yang bikin saya meledak. Waktu saya tuh habis cuma buat nungguin kamu belanja. Katanya cuma sejam, ternyata eh, berjam-jam. Kadang saya pikir kalau cewek normal ya biasa kalau mereka belanja kadang nggak punya lihat ini ngambil, lihat ini ngambil. Cuman kadang kalau saya cuma megang barang bang, kayak waktu dibelanjakan daripada ini saya ngiseng nih, iseng megang ini. Tuh dia langsung kamu mau ambil aja gitu bang. Enggak, saya cuman lihat, cuman nggak ini nggak mau. Lagian saya nggak butuh. Enggak, langsung diambil, masukin keranjang gitu. Kadang saya nggak minta parfum, apapun itu barang-barang ini yang ngerasa harus dikasih ke saya dikasih gitu. Yang endingnya nanti ya saya nggak tahu ternyata itu memang jebakan ya bang. Oke. Oke, nah kan kerjaan saya nih banyak nih yang antri bang. Ada yang datang, ada yang masuk, ada yang belum saya selesaikan kerjaan ini. Cuman itu selalu didistraksi ke sini kita ke sini. Sampai pada satu ketika nih ini yang menurut saya udah direncanakan semuanya untuk ini masuk proses devaluasi sekalian discard kayaknya bang ya. Hmm. Itu pertunangan kita dari Agustus dari Mei Mei Juni Juli ya Agustus 3 bulan pertunangan tuh bang. Jadi masuk masuk menjelang Agustus tuh yang udah mulai proses devaluasi sama discard. Jadi awalnya tuh saya udah ada kesepakatan untuk klien nih ada photoshoot proses project lah gitu bang. Yang di tanggalnya udah saya sama kliennya udah tetapkan. Ada 2 klien hari itu. Setelah itu dia nelpon, saya ada nih kegiatan di sini, kamu ke sini dong. Kita butuh ada yang mendokumentasikan gitu lah bahasanya dia gitu. Dan bertepatan beberapa hari ke depannya tuh dia ulang tahun, dia akan merayakan ulang tahunnya dia kan itu bang. Saya bilang, saya udah ada janji sama klien nggak bisa kalau tanggal tanggal ini nggak bisa ke situ. Nah. Masa sih kita lagi butuh juga nih daripada sayang duitnya kita kasih ke orang lain gitu loh. Jadi tempat kerjanya dia tuh udah dia bilang kalau mereka tuh udah patungan buat bayar saya untuk hire project dokumentasi itu bang. Yang ternyata saya cek ternyata itu nggak ada sama sekali sama orang-orang di tempat kerja itu nggak ada. Itu dari dia sendiri itu loh, bang. Saya bilang saya coba dulu rounding lagi sama kliennya saya kalau memang bisa oke saya ke situ nah, ternyata dia dia maksa gitu ayo bisa lah dibatalin dulu sama klien mungkin next week aja gitu dan saya ngikutin kemauannya dia ketemu kliennya dan membatalkan rencana awal yang udah saya sepakati bersama ditunda ke minggu depannya akhirnya saya ke tempatnya dia
setelah kegiatan hari itu siangnya selesai, malamnya saya mau ngelanjutin ngedit pekerjaan saya yang beberapa pekerjaan yang belum selesai itu bang. Dia malah distraksi lagi, dia bilang laptop di kantor saya ini ada kayak error gitu, kamu tolong dong benerin laptopnya. Saya bilang nanti ya, setelah saya kerjakan dulu pekerjaan saya ini akan saya selesaikan, saya perbaiki kalau saya cek laptopnya. Oke, dia diam lagi terus. Selang berapa menit ke depan, foto-fotonya tadi udah belum? Kasih dong, mau di-post di sosial media itu. Itu saya udah mulai mulai rada mulai nahan emosi itu bang. Udah mau meledak aja rasanya kayak. Oke, saya bilang, oke, ntar lagi ya, selesai ini dulu. Kayaknya masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ya. Oke, terus dia bilang gini lagi, ih kaki saya pegel, badan saya pegel tadi habis kegiatan ya capek-capek gitu, bisa nggak pijitin gitu. Itu saya udah mau kayak meledak gitu, kayak mau, ah, cuman akhirnya saya tetap eh, calm down, udah saya pijitin, gitu saya pijitin sampai selesai. Dia kembali ke eh, kamarnya tidur. Akhirnya saya juga udah karena larut malam saya udah kayak udah nggak mood untuk kerja lagi bang. Udah, saya skip pekerjaan itu hanya gara-gara beberapa Distraksi kejadian itu. tadi ya distraksi itu. Jadi saya udah nggak mau kerja. Besoknya kan kebetulan besoknya tuh kan itu bang, eh, upacara 17-an. Saya ingat tuh 17-an. Nah, kebetulan pagi itu dia berangkat, dia ikut upacara. Nah, saya di rumah di situ saya fokus untuk kerja gitu loh, selesaiin aja pekerjaan saya ini. Nggak nyampe sejam dia kembali bang, dia pulang, kayaknya belum selesai acara dia udah pulang duluan. Terus dia bilang ayo kita mau ke sini mau belanja buat acara nanti besok kan saya ulang tahun nih, temanin saya belanja gitu loh. Saya bilang nggak bisa, nanti agak sore gitu loh, kan pekerjaan saya ini baru saya mulai ini. Terus kayak ya udah sekarang kamu harus ikutin sekarang, nggak bisa nanti, saya nggak punya waktu kata dia gitu. Udah saya tinggalin pekerjaan, kita berangkat belanja bang. Setelah semua yang dia perlukan dan semua, dia nyampe ke toko kue nih bang, masuk ke toko kue, dia bilang kamu nunjukin kue mana yang kamu mau gitu. Dia bilang ke saya minta 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 dari saya yang milih gitu. Saya nunjuk si ini, udah dia ambil bungkus kan bayarnya pakai duitnya dia. Saya nggak punya ongkos biaya sama sekali, cuman buat ongkos transportasi aja buat ngerayain ulang tahunnya dia tuh. Pas di parkiran dia bilang gini, ntar sampai di tempat dia bilang bawa kuenya tuh bilang ini kue dari kamu ya, saya dari saya gitu loh. Nah, di situ sempat ada pertengkaran. Saya bilang kenapa harus bilang dari saya gitu loh. Kan ini bukan, orang-orang juga tahu ini bakal bukan dari saya kue ini nih. Kue ulang tahunnya bukan saya yang beli itu. Enggak, kamu ikut aja apa yang saya mau gitu. Bilang aja ke mereka gitu. Udah daripada panjang saya pulang, kita pulang, saya anterin ke orang tua angkatnya lah. Saya anterin, saya bilang, "Bu, ini kue ulang tahunnya dia yang beli, tapi dia bilang minta saya bilang ini dari saya." Sampai ibu angkatnya bilang, "Kenapa dia harus berbohong gitu loh. Kenapa sih dia harus berbohong ya?" Ya nggak tahu kenapa juga dia harus berbohong. Terus ngingetin saya lagi, ibu angkatnya bilang, "Kamu hati-hati ya. Coba mikir-mikir lagi. Kalian udah tunangan nih. Kalau hubungan ini kamu lanjut, coba pikir-pikir lagi." Bilang gitu, saya ingat tuh. Saya bilang gitu. Cuman saya dalam hati saya bilang lihat aja ke depan nanti apa yang terjadi gitu saya bilang. Ya. Nah keesokan harinya kan ulang tahunnya dia tuh bang. Kan harinya ulang tahunnya dia. Dia masih nunggu beberapa orang tamunya undangannya kan daripada nunggu saya curi-curi waktu buat bisa kerja menyelesaikan pekerjaan saya gitu. Itu tuh wajahnya tuh udah mulai ah kayak nggak mau saya nggak ada di tempat itu gitu loh bang. Selesai acara malamnya dia datang lagi ke kita kan di tempat itu kan saya ada satu kayak rumah gitu kan buat saya nginap di situ, jadi kepisah gitu bang. Dari tempat itu saya bisa, jadi dia samperin saya, dia minta dipeluk gitu loh, masa nggak ada hadiah ulang tahun saya nggak bisa dipeluk kan. Saking karena emang saya udah dikejar deadline dan segala macam, saya kayak udah nanti aja peluknya, nanti kan bisa kapan-kapan ntar selesai ini dulu tuh. Tuh dia langsung oh oke. Dan itu saya nggak tahu ternyata itu jadi senjata bang di kemudian hari itu, senjata buat nyerang saya dengan alasan saya nggak punya perhatian sama sekali ke dianya gitu.
Em, setelah itu besoknya saya mau pulang karena udah janji sama klien buat project berikutnya. Dia sengaja memperlambat waktu gitu loh bang, memperlambat waktu biar saya tuh telat pulangnya tuh. Akhirnya memang saya kena jebakan itu dan saya nggak bisa pulang hari itu. Saya nggak bisa pulang, kayak saya ke teman saya, nginep di teman saya bilang saya nggak jadi pulang karena saya udah telat nih, nggak bisa pulang lagi sekarang, jadi besok baru saya pulang. Dia sampai bilang, ya udah berarti kesalahan saya nggak bakal minta kamu kesini lagi gitu. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya nggak maksud nyalahin kamu gitu. Ini memang jadi pelajaran buat kita aja ke depannya tuh, ntar nanti itu jadi catatan kita, nggak boleh lagi kayak gini biar nggak bisa telat. Saya nggak marah kok gitu. Malamnya dia eh, ngirim chat, tiba-tiba aja tuh bang, dia nyebutin nama cewek, si ini siapa gitu. Saya bingung, benar-benar benar memang bingung siapa sih dia ini. Saya ingat-ingat lagi, siapa teman saya, ada nggak sih orang yang namanya ini yang dia sebutin. Saya bilang, emang siapa dia, saya bilang itu. Terus dia bilang, ini katanya mantan kamu gitu. Loh, kok mantan saya gitu. Terus hubungannya apa sama mantan saya ingat-ingat lagi, ada dia cerita ke salah satu teman saya dan teman saya cerita ke saya katanya ini mantan kamu gitu. Hmm. Saya nggak ada mantan mantan kayak gitu-gitu. Baru saya ingat ternyata itu mantan teman saya yang dulu banget bang, udah jauh banget itu, udah zaman-zaman yang, dan itu kenal sih nama yang dia sebutin kenal, tapi itu bukan mantan mantan saya. Oke. Terus saya cerita, saya jelaskan, oh itu mantan temannya saya. Ini. Dia bilang, saya cuma nanya, kamu nggak usah marah-marah gitu. Saya nggak marah, Bang. Dia bilang, saya nggak marah, saya cuma ngasih kejelasan aja, ini sih, ini siapa gitu. Oke, malamnya dia nanya, besok kamu jadi pulang ya? Oke, saya pulang besok. Pas besoknya, waktu dalam perjalanan pulang, dia nge-WA, saya ini dikontak sama keluarga saya. Hari ini saya harus ketemu sama keluarga saya. Boleh nggak kamu nganterin saya? Itu saya dalam perjalanan pulang, Bang. Pulang yang mau menuju ke klien saya untuk proses project berikutnya. Saya bilang, setelah ya boleh ya, nanti kalau setelah proses project saya yang selesai, yang baru ini selesai, saya barengan, saya antar kamu ke keluarga kamu yang ini. Dia bilang maunya sekarang, harus hari ini. Ternyata itu nanti next kemudian itu tuh apa terjadi Jadi senjata. apa ya Bang? Enggak, itu tuh dia saja berselingkuh, ketahuan nanti di belakang Bang. Oke. Itu uh, saya nggak bisa hari itu, dia bilang. Ya udah oke, kalau gitu saya minta minta apa naik transportasi umum, kalau nggak cari Gojek segala macam buat anterin. Oke, komunikasi seperti biasa Bang. Setelah saya kembali, kita pisah, bisa jarak, komunikasi seperti biasa. Jadi setahu saya dia ada di tempat keluarganya dia nih beberapa hari itu. Kan. Setelah hari ketiganya tuh dia telepon saya, dia bilang dia itu dapat uh, nggak diomelin apa ya, dikasih ultimatum sama keluarganya kalau keluarga saya tuh kapan untuk ngelanjutin dari pertunangan itu, kan sepakatnya itu kita menikah dari pertunangan itu bang, itu kan dari kedua belah pihak keluarga kita sepakat kapan mau menikah itu, mungkin bisa setahun atau berapa tahun lagi setelah si suspek ini selesai melanjutkan sekolahnya gitu bang. Oke. Jadi ada jeda waktu, tetapi dari dianya tuh maunya tuh Oktober, dari itu bulan Oktober itu. Jadi kayak dia nelpon saya katanya, ini keluarga saya udah desak kamu, kok keluargamu nggak pernah serius mau ngelanjutin hubungan kita ini, kamu bener nggak sih niat mau menikah gitu loh. Tuh, jadi keluarga saya udah bilang kalau untuk kedepannya saya nggak boleh ke tempat kamu lagi, kalau mau kamu aja yang ke tempat saya gitu. Dia bilang gitu, dibalik. Nah, terus ditutup lagi, dia bilang ya udah kamu nggak usah terlalu kepikiran sama ini, kamu fokus aja kerjaannya. Jadi ngomongnya tuh halus bang, Hmm. kayak nah, masih di dalam beberapa hari itu setelah jeda waktu kan, nah dia terus tiba-tiba nanya, laptop saya boleh nggak dibalikin, saya masih ada kerjaan nih, saya ada butuh butuh laptop saya nih, dia bilang gitu bang. Di mana itu pekerjaan saya benar-benar padat banget, dan saya udah nggak tahu lagi mau kalau misalnya balikin laptopnya saya mau bekerjanya gimana bang. Saya bilang oke, bisa nggak kasih saya jeda waktu seminggu,
setelah saya selesaikan ini saya balikin laptopnya buat kamu gitu loh. Terus dia nanya lagi, terus nanti kamu gimana kerjanya Pak kalau nggak ada laptop? Kayak udah tahu kan saya nggak ada laptop, terus dia nanya lagi kayak gitu tuh. Jadi kayak kesan perhatian gitu bang. Saya kasih alasan, dan nanti saya coba pinjam beberapa teman yang ada. Kalau memang nganggur, saya pinjam punyanya mereka gitu. Ya udah oke, dan gitu. Nah, besoknya itu Bang Kasih, nah itu saya tiba-tiba ngalami musibah nih Bang. Nggak tahu sengaja ada tangan saya tuh kena kena pisau gitu kan. Saya lagi motong kertas gitu kan kena pisau. Jadi saya ya karena saya tiba-tiba aja kayak ngerasa dia tunangan saya dia ini, jadi saya kontak dia, oh saya lagi kena musibah nih tangan saya berdarah gini. Dia langsung ya udah obatin lah, plester apa di plester diobatin lah. Apalagi mau yang mau dibicarain, kayak langsung berubah gitu Bang, kayak tuh kenapa ini jadi begini gitu kan. Daripada memperpanjang drama saya langsung matiin. Oke, saya urus luka saya semua. Dia bilang lagi, minggu depan jadi kan laptop saya dibalikin gitu." Oke, minggu depan saya balikin. Minggu depannya saya datang. Niatnya tuh mau buat dia apa, balikin laptopnya. Dia mungkin pikir saya cuma beberapa menit atau beberapa jam dia pakai laptopnya, ntar balikin ke saya lagi gitu Bang. Buat saya selanjutin pekerjaan saya. Ternyata pas nyampe itu dia benar-benar yang bukan yang saya kenal selama ini Bang. Dingin, benar-benar cool, dingin yang cuman natap saya kosong gitu. Nggak ada ekspresi apapun, nggak ada, ini cuman diem aja gitu. Saya bingung kan Bang, ini kenapa, ada apa lagi ini sebenarnya. Saya bilang, oke, sebenarnya saya mau balikin laptop, tapi karena masih ada pekerjaan yang belum selesai, saya boleh nggak pinjam sehari lagi laptopnya? Ya, dia cuma ngangguk aja, nggak ada kata-kata apapun, nggak ada. Terus saya bilang, kayaknya saya nggak nginap di sini, saya nginap di tempat teman saya karena sekalian dekat juga, ada kerjaan lain juga di sini. Dia cuma ngangguk aja, nggak ada apa-apa pun, hanya diem ngangguk. Udah saya pergi. Malamnya itu memang nggak ada kontak sama sekali, benar-benar nggak ada kontak. Saya emang sengaja nggak kontak dia, dan dia pun nggak ada kontak sama sekali. Besok paginya saya ke tempatnya dia lagi. Saya bilang, ini laptopnya nanti bakal kamu bawa kemana gitu? Kamu katanya mau keluar kota, katanya kayak mau bawa laptopnya. Katanya enggak, saya nggak bawa laptop ini. Kalau gitu boleh nggak, eh, laptopnya saya pakai dulu? Dia langsung kayak ngamuk. Kalau masih ada data-datanya di dalam, udah ambil sekarang. Saya masih butuh laptopnya. Kayak kayak maksa gitu bang. Saya kayak Hmm. langsung, loh kok jadi gini? Terus saya pulang bang. Kayaknya enggak deh gini. Kayaknya beda ini. Nah di dalam perjalanan itu tuh bang, apa pikiran saya tuh udah, ini kenapa? Apa ada kesalahan yang saya buat sampai dia gini gitu kan? Ataukah memang kehadiran saya udah gak dibutuhkan lagi gitu kan? Jadi nggak pikir panjang, saya ngirim pesan ke dia, sepertinya kehadiran saya nggak dibutuhkan lagi di sini gitu loh. Saya bilang itu ke dia. Dia cuma jawab, kamu baru sadar sekarang gitu. Tuh, baru sadar kamu sekarang. Saya kan, loh, ya udah bertengkar lah. Kamu tuh sih, kamu kasar. Dia bilang saya kasar, saya cuek, saya nggak pernah perhatian. Itu rasanya waktu itu pengen pengen apa, membalik membantah tuduhan semua itu, mau pengen banget bang. Cuman saya tahan, saya bilang ya udah, sekarang keinginan kamu apa? Bilang aja terus terang sekarang ini. Dia nggak ngomong, nggak, kamu nggak dibilangin, nggak pernah berubah, nggak mau pernah mau dengar omongan saya gitu. Terus saya bilang, oke, saya udah memang benar udah pada apa ya, emosi apa segala macam. Saya bilang udah, berarti kamu mau gimana? Kalau kamu nggak bisa ngomong, ya udah saya ngomong, kita nggak usah lanjutin aja hubungan ini. Itu yang saya bilang. Saya tulis pakai Hmm. ketik kan bang. Saya bilang gitu. Dia jawabnya, oh ya udah kalau kamu maunya gitu ya oke. Terus gimana hubungan pertunangan kita ke keluarga, gimana ngomongnya? Saya bilang gitu kan. Saya bilang, oke, saya yang nanti sampein ke keluarga saya. Terus nanti gimana arahan keluarga saya ke keluarga kamu, nanti lihat aja, saya sendiri yang ngomong. Kan itu yang kamu mau, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang lagi, aneh ya kamu ya, kalau giliran untuk pisah cepet banget ngomong ke keluarga, tapi untuk menikah koknya nggak niat gitu. Bilang itu ke saya. Bingung kan saya bang. Hmm. Hmm. Eh, Sebenarnya maunya apa nih tiba-tiba gini.
Akhirnya saya mutusin udahlah nggak usah pakai lewat media, mending saya ketemu langsung, kita ngobrol aja langsung. Besoknya saya datang ke tempatnya dia sekalian ambil soft copy data-data saya di laptopnya. Tuh ketika sambil ngetik ngambil file, dia di samping saya duduk sambil bilang, kamu tetap perjuangin saya ya. Dia bilang gitu tiba-tiba. Tetap Hmm. perjuangin saya. Kalau emang jodoh pasti kita sama-sama. Saya tetap pada pendirian saya bahwa mungkin kita jeda dulu dari hubungan ini. Hanya saya ngerasa ada hal yang dari saya, dari dia nih, dia bilang kayaknya ada yang nggak beres dari hubungan ini. Selama ini tuh dia bilang gini, kayak di dalam hubungan tuh ada keseimbangan, tapi ini kok sepertinya secara finansial saya terus yang memberi, kok saya nggak dapat apa-apa. Itu kalimat dia tuh waktu itu. Itu saya benar-benar, wah, udah apa ya bang, nggak bisa berkata apa-apa lagi bang, kalau udah menyangkut itu udah saya diem aja. Terus dia bilang, kamu em, berdoa, berusaha biar bisa, kalau jodoh kita tetap sama bersama, kamu berusaha mendapatkan saya gitu bang. Terus saya lihat di tangannya tuh udah nggak ada cincin tunangan, itu udah nggak ada lagi bang. Nah itu yang Oke. bikin saya, emosi saya bercampur aduk dan nggak bisa tiba-tiba aja air mata udah jatuh bang, tiba-tiba aja itu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi udah nggak ada cincin. Ya, saya nanya kemana cincinnya. Eh, saya lepas, saya lepas dulu. Jadi segitu ngomongnya itu, saya lepas dulu. Kalau memang kita jodoh ya udah kita bersama. Ya udah kamu berusaha biar aku bisa pasang lagi cincinnya. Terus dia lanjutin lagi tuh, terus dia sambil terbata-bata ngomongnya, terus berlinangan air mata. Entah itu drama, mungkin dia drama kayaknya, kayak dia paling jago. Dia bilang, saya sudah melakukan satu kesalahan besar, kesalahan fatal. Di saat itu tuh dia ngomong tuh, kalau kedepannya kamu mendengar ada yang nggak baik tentang saya, tolong saya dimaafin ya, gitu. Nah itu. Itu udah sampai nggak bisa, udah sesak banget banget mas, bang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah saya cuman, udah air mata aja yang keluar. Ambil geleng-geleng kepala, saya bilang udah nggak ada lagi cara lain buat kita selesaiin masalah ini tanpa harus jeda dan segala macam. Nggak, udah, saya udah ambil keputusan uh, seperti itu. Kita jeda dulu. Entah mau sampai kapan itu terserah saya. Kita jeda dulu. Ya, ya kamu fokus kerjaanmu, saya nggak ganggu kamu. Kamu kalau memang benar-benar niat sama saya, berusahalah untuk bisa mendapatkan saya lagi. Kayak gitu dia bilang kembali. Saya gitu. Saya oke, itu yang kamu mau, saya menerima. Saya kembalikan laptopnya dia. Setelah itu tuh kayak ekspresinya tuh udah berubah kembali bang. Kayak nggak ada terjadi apa-apa. Saya masih, mata saya masih kayak bingung, bertanya, sedih segala macam. Dia tuh udah kayak happy, udah senang. Kamu gak usah nangis nangis kayak aku mau mati, kayak saya mau mati aja, kayak ini enggak ini gitu, kayak ngomong gitu bang. Hmm. Terus sepanjang perjalanan kembali itu saya mikir, apa salah saya, apa yang sudah saya lakukan sampai gini semua. Itu kan bermacam perasaan. Diem aja bang, udah di situ tuh diem aja sepanjang hari, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Pekerjaan udah nggak tahu, laptop udah nggak ada, udah bingung, udah pasrah aja dengan waktu, keadaan semua itu bang. Sampai si- siangnya kan waktu itu dia mau ke luar kota tuh bang, mau ke tempat orang tuanya. Nah untuk ke sana tuh kan butuh perjalanan sekitar sejam gitu loh bang, perjalanan darat ke bandaranya. Jadi saya nawarin, saya bilang, eh saya kan masih tunangan kamu, jadi saya berhak dong untuk ngantar kamu sampai ke bandara itu. Dia nggak mau. Dia bilang, kamu punya uang emangnya? Itu kalimatnya dia tuh gitu. Memang kamu punya punya duit? Kan dia bilang, "Eh, ya saya punya uang. Saya antarin kamu sampai ke bandara pokoknya gitu." Enggak, saya udah ada yang jemput, udah ada yang nganterin, nggak usah ini, kamu nggak usah merepotin diri sendiri, nggak usah, kamu fokus aja pekerjaanmu. Saya terus maksa terus sampai sampai saya saking apa ya, ngerasa sayang bersalah tuh, sampai saya bilang, oke kalau keputusan seperti itu, saya cuma pesan besok-besok kalau nanti ketemu lelaki lain, tolong dikenali dulu lelaki itu, jangan langsung gegabah untuk menjalin hubungan kayak gitu bang. Kamu tuh orang baik itu. Dia cuma balas, saya nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi, dia bilang gitu. Oh. Tapi saya masih ngedesak mas, masih bang, saya harus tetap nganterin orang ini, saya harus nganterin dia sampai ke bandara. Dan iya, akhirnya dia pun mengiyakan karena desakan saya. Dia bilang, ya udah kalau kamu maksa, oke, besok pagi jam 6 ya, saya nggak mau telat, saya nggak mau ini, jam 6 pagi. Udah jam 6 pagi saya udah di sana.
Dia jemput dia antar. Nah, harapan saya bahwa di dalam perjalanan itu kita bisa kembali rujuk gitu loh, Bang. Itu Oke. harapan saya sih, Bang. Jadi kan pakai motoran, dia tuh jaga jarak di motoran. Biasanya kan nggak gitu kan. Ini dia jaga jarak. Di dalam perjalanan tuh dia cuma bilang, selama ini kamu kemana aja? Nggak pernah dengar omongan saya, kamu ngerasa buat saya nggak dihargai. Kamu tuh loh di tempat kerja saya tuh udah apa? Kamu tuh direndahkan, kamu tuh nggak bermental santai gitu. Pokoknya semua hinaan itu sepanjang perjalanan itu saya terima, Bang. Lagi nggak bisa berkata apa-apa, cuma sesaat air mata aja yang keluar, air mata keluar, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Bang. Sampai di bandara, saya karena saya tahu dia belum sarapan, saya pesen di toko makanan situ, saya beli makan buat dia, terus dia bilang, oh, kamu baik banget. Hmm. Kenapa nggak tiap hari gini? Gitu. Hmm. Saya cuma diem aja. Terus udah dia flight, saya kembali ke tempat saya. Dalam perjalanan itu cuma itu, Bang. Mikir apa, belum ada pemikiran bahwa dia selingkuh, itu nggak ada. Belum ada pemikiran itu. Hmm. Benar-benar murni, ini kesalahan saya di dalam pikiran saya. Sampai ketika saya eh, di rumah, ibu angkatnya telepon, dia bilang, kamu tadi pagi kok langsung setelah ke bandara nggak mampir dulu ke sini? Wah, saya nggak sempat, Bu, maaf ini. Saya mau bilang sesuatu ke kamu, tapi kamu tolong nggak usah bilang ke dia ya. Gitu. Kemarin waktu kamu di sini itu kenapa kamu nggak nginep di sini? Itu malamnya tuh dia pergi sama temennya katanya gitu. Hmm. Nah, ternyata dia pergi sama seseorang lah, Bang. Terus saya Hmm. cek keberadaannya, ternyata dia pergi sama orang lain. Dan dia di luar kota itu selama seminggu. Saya hanya berharap ada pesan masuk dari dia. Setiap hari hanya gitu, Bang. Hmm. Hmm. Saya berharap banget ada pesan yang masuk dari dia. Setidaknya, seenggaknya inilah. Kayak ada kenangan atau merujuk kembali gitu loh, Bang. Cuman ini Hmm. nggak sama saya yang malah malah kontak dia segala macam. Terus uh, dia bilang, kamu kayaknya di situ. Oh, beberapa hari itu kan saya nggak ngabarin, saya nunggu dia tuh. Dia nggak ngabarin, terus dia bilang, kok kamu nggak ngabarin saya? Kayaknya kamu ada cewek lain ya di situ. Yang bilang Hmm. gitu, Bang. Hmm. Mungkin langsung ngelunjak saya, Bang. Langsung, oh, kok kamu nuduh gini gini gini. Dia bilang, alah, sama aja tetap apa emosian, nggak bisa sabaran. Dia bilang gitu, Bang. Hmm. Sampai terakhirnya dia bilang gini, Bang, tolong dong tunjukin dengan perbuatan. Kamu katanya mau balikin. Ya kan pernah tuh, Bang, ada beberapa kesempatan yang saya pinjam duitnya dia. Dia bilang, "Coba tolong dong balikin. Saya lagi butuh duit nih. Kalau memang kamu benar-benar mau apa nunjukin kamu mau berubah, ya udah buktiin dengan perbuatan." Jadi dia minta uang. Harus saat itu juga yang saya nggak punya uang dengan sejumlah itu. Nyari lagi pinjaman, Bang. Hanya untuk demi supaya berubah, kita baikan. Muter seharian akhirnya dapat pinjaman, saya kasih ke dia. Itu duitnya udah saya balikin segitu. Yang kamu butuhin saya kasih lebih. Terus dia bilang, oke, nanti malam kita teleponan ya. Teleponan ya. Nah, itu udah ngerasa bahagia tuh, Bang. Ya kata, kalau Bang Nofri bahasanya kayak apa, kram, eh, remah-remah Breadcrumbing. itu, Iya, breadcrumbing ya. breadcrumbing. Iya. Ya ada rasa kebahagiaan di situ. Jadi menunggu waktu kapan kita ngobrol teleponan. Nah, pas malamnya itu saya yang nelpon. Nah, nelpon, saya rekam percakapan itu, sengaja untuk saya rekam. Nah, di dalam percakapan itu tuh, Bang, evaluasinya yang dia tetap pada pendirian, nggak mau kembali lagi dengan hubungan saya. Terus dia ibaratkan gini, ibaratnya saya itu apa, kertas putih yang bersih. Ketika berjumpa dengan kamu, dengan saya itu seakan-akan saya ditarik masuk ke dalam lumpur yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Daripada saya terus-terusan masuk ke dalam lumpur yang lebih jauh, lebih baik saya menarik diri dari sekarang. Hmm. Kalimat itu yang membuat saya, wah, udah, udah cukup, cukup untuk saat ini, udah. Sampai selesai, terus selesai percakapan dia tetap bilang saya nggak akan ada kesempatan kedua, ketiga saya nggak akan kasih.
Dia bilang saya mau nikah sama siapa aja, saya bisa tinggal untuk siapa aja, saya boleh nikah, kayak meninggikan dirinya gitu bang. Hmm. Terus saya dia bilang kita masih boleh bertemanan kok, dia bilang gitu, kita masih boleh bertemanan kok, saya masih kok bertemanan sama mantan mantan saya gitu. Dan saya matiin handphonenya, mikir bang, kok sampai gini kalimatnya yang tadi yang nusuk banget itu bang. Jadi saya spontanitas aja bang, langsung kayak uh, ngumpet, dasar manusia narsis gitu, ngumpet, ngumpet gitu Hmm. bang, karena pikiran saya narsis kan dia sering tuh bang, kita kemana sering selfie bareng dia, pokoknya dia selfie terus posting posting, itu pikiran saya narsis gitu, saya ngumpet. Terus kan uh, saya suka banget kan, saya nonton nonton apa YouTube tentang uh, kartu tarot bang. Iya. Nah senang saya nonton nonton itu bang. Terus saya buka YouTube tuh iseng. Terus ada tuh timeline tuh di algoritma tuh muncul tuh hubungan di tarot lah, hubungan dengan orang narsistik gitu loh bang. Hmm. Saya nonton. Di saat itu juga tuh paginya tuh saya nggak tidurnya, di saat itu saya nontonnya. Jadi secara garis besar bicara tentang energi kan bang, Hmm. energi segala macam. Itu saya belum terlalu. Terus sudah mulai muncul tuh di sosial media tuh mulai tuh tentang NPD, tentang NPD. Ah, di situ baru saya mulai tahu ada tuh ada akun YouTube namanya Mbak siapa saya lupa, yang dia Hmm. juga korban ya, penyintas NPD juga tuh, dia punya tuh penjelasan-penjelasan semua. Akhirnya saya beranikan diri ngirim email ke dia bang. Saya ngirim email ke dia, saya ceritakan semua kejadian saya ini, apakah mungkin orang yang saya tunangan saya ini punya apa ciri-ciri sama persis yang seperti Mbak ceritakan gitu. Nah balasnya itu dia bilang kamu nggak perlu menceritakan panjang lebar secara detail-detailnya, ini fix pasangan kamu itu NPD tipe covered bang, Hmm. covered narsistik. Oke. Nah jadi udah saya cocokin semua video-videonya yang ada di YouTube, saya cocokin sama pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, dan benar bang, ngerasanya wah bener banget ini ya. Nah, nah besoknya tuh bang, saya kembali lagi besoknya waktu setelah malam telepon-teleponan tadi tuh, saya langsung ke temu keluarga, saya bilang udah saya sudah putuskan hubungan saya sama dia udah nggak usah dilanjutin lagi. Oke, udah fix final. Terus dia nge-WA saya, kapan keluarganya datang ketemu saya gitu, ketemu keluarga saya. Padahal malamnya dia baru bilang "Eh, kita udah nggak lanjut lagi. Tapi besoknya dia kapan keluarga kamu ketemu keluarga saya. Terus dia bilang lagi, saya sudah pesan baju pengantin. Siapa yang bayarin? Gitu bang. Saya nggak balas, saya bener-bener cuman baca ngerit. Siapa yang bayarin baju pengantin saya, baju ini gaun pengantin yang sudah saya pesan. Terus kamu tuh masih punya utang banyak ya sama saya ya, waktu berangkat ke sini tiket pesawat, tiket ini biaya kayak diminta semua gitu bang. Udah masuk ke fase itu yang saya masih tergoda untuk kepancing untuk balas bang ya. Saya Hmm. bilang oke, soal finansial akan saya ganti, dan itu pun hanya sebatas yang benar-benar saya pinjam. Kalau memang benar-benar saya pinjam untuk kebutuhan saya sendiri saya akan ganti. Tapi untuk kebutuhan bersama saya pikir itu nanti di kemudian hari, termasuk biaya pembangunan usaha, tempat usaha itu semua. Terus kayak di story-nya dia tuh, dia posting story gini, saya ingat bang, dia ngambil kutipan apa gitu yang bilang jangan pernah minum racun ketika kamu haus gitu di Hmm. postingan itu. Terus Hmm. captionnya dia, oh untung ada orang orang baik yang mengingatkan, kalau enggak udah minum racun 3 kali 1 gitu gitu bang. Hmm. Dan cuma mau ketawa, cuma nggak bisa, marah juga marah bang gitu bang. Hmm. Rasanya pengen uh, terus udah apa fitnah. Terus kan saya ada project di luar pulau nih bang, agak jauh, jadi saya nggak, sebelum ke sana tuh saya sering posting tempat-tempat wisata di tempat yang akan saya tuju tuh gitu bang, di story WhatsApp. Dia ngebalas, wah kapan saya diajak ke sini nih, gitu itu. Dan selama proses pekerjaan saya di sana tuh dia cerita ke lingkungan sekitar itu kalau saya tuh nggak pernah ngabarin dia bahwa saya tuh lebih sama perempuan-perempuan daripada sih. Itu emang pekerjaan saya, dan ya itulah bang. Tapi masih dia, ketika dia bahas soal finansial saya tetap ngerespon bang. Uh, Dia ngulik, yang bikin sampai akhirnya saya menerapkan Grey Rock setelah ketemu YouTube-nya Bang Nofri.
Terus saya Hmm. nonton semua bang, saya nonton, pelajari semua satu-satu, saya praktekin grey rocknya, journaling semua, sampai benar-benar grey rock yang nggak terpancing sama uh, isi pesannya dia. Masih lah pesan-pesannya dia, katanya kita harus ketemuan untuk membahas ini biar kesannya bukan saya yang salah. Kayak tiba-tiba uh, something jatuh dari langit gitu loh, ada masalah, boom, kok kita ada masalah ini gitu loh bang. Dia sengaja Hmm. membuat itu, cuman untungnya saya udah tahu grey rock, saya udah tahu tips-tips yang lain-lainnya dari uh, YouTube lainnya. Hmm. Peter akhir saya dengar kabar itu kan setelah itu sebulan tuh bang, saya benar-benar gak ketemu sama dia sama sekali. Ya udah dari itu saya nggak mau nanya ke dia, nggak nanya ke dia apapun tentang apapun, saya diam, dia pun nggak ada kabar apa-apa. Ya diamin aja, terus tiba-tiba dia oh ya, saya lagi di sini nih, di tempatmu nih, dekatmu nih, ketemuan dong gitu loh. Dan langsung saya mutusin bahwa dimanapun kamu, dimanapun saya, itu urusan kita masing-masing. Saya nggak akan peduli lagi urusanmu, kita jalan masing-masing. Nah, di situ saya post, nggak ada lagi. Dia masih pesan, masih ngirim chat, tanya keuangan, nggak benar-benar nggak saya respon. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk, saya harus pindah kota. Saya sepertinya udah nggak bisa di sini lagi, saya harus pindah kota, saya keluar kota, memulai hidup baru saya. Saya blok dia, saya udah nggak mau berhubungan lagi semua tentang dia. Saya blok, sampai akhirnya dia pakai adiknya dia. Nomor baru nih masuk nih. Kayak, uang kamu masih punya kakak saya tuh nanya soalnya uangnya dia kamu bawa belum diganti gitu. Saya blok juga semua. Semua saya blok, saya ganti nomor, udah saya ganti kontak semua hilang. Nggak mau lagi berhubungan sama eh, terduga suspek Hmm. NPD ini bang. Sudah. Sih bang. Ya, berarti eh, kita bisa berkata bahwa mungkin dalam tanda kutip sebuah keberuntungan juga tiba-tiba pengetahuan tentang narsisis atau NPD itu muncul di kehidupan Anda. Dan pada saat itu mungkin ada pertolongan dari yang di atas gitu ya. Anda kemudian mengetahui dengan siapa Anda berhubungan. Dan itu membuat Anda kemudian mengetahui juga apa cara terbaik untuk berhadapan dengan mereka. Karena kita tahu ketika kita berhadapan dengan seorang narsisis, apapun yang Anda katakan, ketika Anda selalu meladeni apapun yang dia lontarkan, itu akan menjadi sebuah perdebatan yang tidak akan ada habisnya. Dan Anda akan selalu berada di dalam sebuah lingkaran drama yang tidak akan pernah ada habisnya. Dan hanya akan menghabiskan energi Anda. Saya pikir sebuah keputusan yang tepat ketika Anda memutuskan untuk mungkin sampai sekarang Anda melakukan no contact gitu ya. Ya, Karena itu ya, adalah ya. sebuah cara yang paling benar ketika Anda berhadapan dengan seorang narsisis. Ya, Mas Anonim, kita pingin dong Anda memberikan sebuah pesan atau penguat gitu ya untuk teman-teman semua yang mungkin saja mengalami hal yang sama, terutama ketika mereka misalnya berada pada kondisi yang sama dengan Anda, ketika misalnya sudah menjalankan sebuah pertunangan misalnya, karena ketika tidak jadi menikah itu bukan sebuah hal yang mudah untuk dijalani gitu ya, menerima sebuah kenyataan hidup. Kita ingin sebuah pesan penguat untuk mereka semua. Oke, baik bang Nofri. Kalau dari saya sendiri, saya beranjak dari pengalaman saya sih bang, dari waktu yang saya lewatkan bersama suspek, kemudian masuk ke fase ini. eh, saya ingat satu kutipan sih bang, itu teman-teman sekalian di luar juga mungkin merasakan yang sama. Kita boleh kehilangan segalanya bang, kehilangan waktu, kehilangan sumber daya, finansial segala macam. Tapi ingat kita bisa menemukan diri kita sendiri bang. Itu pesan saya. Jadi tetap semangat untuk uh, kembali ke dalam diri sendiri, ambil kekuatan kita sendiri itu bang. Seperti yang saya alami, saya ambil kembali kekuatan saya yang sudah diambil selama ini. Memang saya uh, dibuat sedemikian rupa sampai saya benar-benar kehilangan diri saya. Percaya sama insting kita, seperti yang pernah dikatakan juga di podcast Bang Novi, ada ibu siapa bilang sebenarnya red flag itu udah ada di awal-awal, cuman kita menolak untuk melihat itu. Dan itu sebuah fase yang harus kita lewati untuk uh,
memulihkan kembali diri kita yang telah hilang itu bang. Buat teman-teman tuh, kita boleh kehilangan segala sesuatu tapi kita nggak kehilangan diri kita itu bang. Itu adalah hal yang terpenting gitu ya. Tidak ada Iya yang bang. lebih Ya, berharga dari kesehatan mental dan pikiran kita. iya bang. Ya, Kita bisa itu yang mau kehilangan saya. semua hal di luar kita, entah itu uang, entah itu kendaraan, entah itu aset atau apapun. Tapi yang hal terpenting adalah jangan sampai kita kehilangan mental dan pikiran kita. Karena disitulah Iya, pondasi hidup kita. Gitu ya. iya, ya itu bang. Oke. Mas Anon, terima kasih sekali karena sudah berbagi tentang pengalaman ini. Karena sekali lagi saya Saya pikir juga. tentu sangat tidak mudah menerima kenyataan bahwa ya gagal menikah gitu ya. Apalagi ketika sudah sampai tahap pertunangan, di mana kita berpikir kita akan punya kehidupan yang baru, tetapi ternyata tidak semua berjalan. Tetapi di balik itu semua ada sebuah hikmah ya, bahwa Iya bang. lebih baik gagal daripada harus menikah dengan seorang narsisis, karena seumur hidup rasanya terlalu panjang untuk dijalani, Ya, gitu ya. terima kasih juga bang ya Ya, sudah sama-sama. mau Terima mendengarkan. kasih sekali lagi untuk semua kisah yang sudah dibagikan. Dan kami mendoakan yang terbaik untuk Masnya dan Tuhan memberkati. Amin.